Apa yang mau saya sampaikan pagi hari ini? Pagi hari ini poinnya sederhana aja. Nih, ibu baca tulisannya, nengok enggak? Pintu gerbang iblis adalah dalam kurung iblis tidak pernah bilang jangan sholat. Iblis bilang nanti lo. Jangan sedekah. Ndak, itu iblis bodoh namanya. Nanti lo sedekahnya nunggu kaya. Mau wakafkan tanah, nanti lo. Mau taubat, mau betulkan baca Quran, nanti lo. Semua niat baik yang terdetik dalam hati, iblis pasti bilang nanti dulu. Udah bangun jam 4, iblis kacau kita lagi, sedikit lagi. Betul tak? Tarik selimut, tidur lagi. Bangun setengah 8, tinggal subuh. Kalau tinggal subuh masih mending. Kalau ninggalkan dunia, wassalamualaikum. Bangun tidur. Ini saya cerita saya ya, bukan cerita ibu-ibu. Yang dibuka pertama kali HP. Oh betul. Nengok jam, masya Allah. Siapa yang jawab tuh? Oh ya, 100.000. Pandai lapis ini. Dapat 100.000 nih karena selapis tuh lah dia. Jadi yang pertama kali diingat bukannya Allah, yang pertama kali dibuka HP. Makanya doa bangun tidur tuh banyak yang tak hafal. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi at'amana, bukan ya? Wasaqana. Kalau ada lah yang bangun tidur alhamdulillahilladzi at'amana, berarti selamat tidur tuh dia ngunyah ya, terus giling macam sapi. Alhamdulillahilladzi at'amana. Betul tak? Oh salah. Apa aja? Ahyana. Ini yang tak baca-baca ini tak pernah tidur pasti ini. Bukan tak pernah baca doa, yang tak hafal ini tak pernah tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah pagi ini saya mau ngajarkan ibu-ibu doa yang diajarkan Rasulullah. Doanya pendek, mudah, tapi hadiahnya besar. Mau enggak? Sering-sering baca. Mungkin udah banyak yang hafal. Sering-sering baca. Mungkin banyak yang sudah hafal. Doanya sederhana, pendek. Pendek doanya. Nah, tapi sebelum saya masuk kepada ini, ngasih pemahaman dulu sama ibu-ibu. Betapa jahatnya iblis, betapa jahatnya syaitan itu berbentuk jin dan manusia mengganggu kita dalam bentuk gangguan yang sederhana. Dia tidak suruh kita bikin maksiat, tidak suruh kita tinggalkan sholat, tidak. Tapi dia bilang nanti dulu. Apa? Nanti dulu. Itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Pontianaknya? Nanti lo. Sabar lo, sabar gitu pakai sabar. Bentar lagi, masih panjang waktunya. Betul enggak? Terasa enggak? Maka tak heran kalau orang-orang yang model-model begini, begitu dia angkat tangan, ya Allah mau lunas hutang, ya Allah mau dapat jodoh, ya Allah mau pergi umroh, ya Allah. Allah bilang apa? Nanti loh. Betul tak?
Karena dia suka nunda kebaikan, menunda amal soleh, maka Allah pun tunda pertolongannya juga. Betul enggak? Alah, besok masih ada, Bah. Besok masih ada, Bah. Besok masih ada, Bah. Tak dapat apa-apa. Maka hidup tak pernah berubah. Kalaupun jadi, pasti asal-asalan. Cobalah, saya dulu ngalami. Ini cerita saya ngalamin. Episode-episode melalaikan sholat, misalnya isya gitu, sengaja ditunda. Alah, masih panjang, Bah. Kalaupun sholat isya, itu udah campur-campur nguap dah. 3-2 ya. Yang ketawa-ketawa ini pasti pernah melakukannya. Betul enggak? Kenapa diajarkan kita STW, sholat tepat waktu? Untuk melatih dan memaksa diri. Lakukan kebaikan selagi bisa. Segerakan. Ada kalimat khairul birri ajiluhu. Kalau itu sebuah kebaikan, segerakanlah. Kalau ada kebaikan, segerakanlah. Jadi teman-teman, menunda-nunda satu kebaikan itu akan membuat kita punya kebiasaan tidak melakukan sama sekali. Nah, makanya saya bilang pintu gerbang iblis. Hari ini biar paham dulu semuanya. Mungkin halnya basic, sederhana, tapi ingat satu poin ini bahaya luar biasa. Apa? Menunda kebaikan. Nanti lo, sabar lo, tunggu lo bentar, masih panjang, Bah. Suami ngajak, yuk sholat yuk, nanti ya. Dulu anja. Bahaya betul penundaan ini. Saya ngerasakan beberapa kali episode saya sakit, terhina tanda kutip ya. Maksudnya di bawah. Dan hal yang pertama saya lawan dalam diri saya adalah melawan yang namanya penundaan. Ada satu ayat Quran yang saya tuh sampai sekarang masih terus belajar gitu ya, di surat At-Taubah. Buka Quran At-Taubah surat 9 ayat 41. Nanti doanya pendek. Doa yang mau saya ajarkan hari ini pendek sekali. Mungkin ibu-ibu akan ketawa-ketawa nanti dengarnya. Tapi ini yang saya coba praktekkan berdasarkan Quran surat 9 ayat 41. 941. Dari tadi pada nanya semuanya, Ustadz ayat berapa, surat berapa? Dapat enggak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kita lihat asbabun nuzulnya, kenapa ayat ini turun. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hadrami, orang yang berasal dari Hadramaut, mengenai orang-orang yang mungkin saja salah seorang dari mereka saat yang sakit atau sangat tua, renta, lalu berkata, sesungguhnya aku berdosa. Allah pun menurunkan firman-Nya, berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun rasa berat. Ini kan ceritanya tentang perang. Betul enggak? Ceritanya tentang perang. Turunlah ke medan perang. Dulu ceritanya perang. Hari ini kita masih perang. Perang melawan siapa? Hawa nafsu. Perang melawan siapa? Diri sendiri. Mana ada amalan yang diperintahkan Allah yang sesuai atau enak menurut kita tuh tak ada. Subuh-subuh ngapa? Tidur. Habis sholat subuh biasanya orang ngapa? Tidur lagi habis subuh, betul enggak? Terus kita bilang besoklah aku bangun awal. Kerjaan yang paling enak. Saya pernah ceritakan dulu sama ibu-ibu, ada seorang artis terkenal, suaranya bagus, badannya juga bagus. Begitu ditanya sama wartawan, apa rahasia Anda bisa punya suara sebagus ini dan bisa punya tubuh sebagus ini?
Apa makanan kesukaan Anda? Dijawab sama dia, makanan kesukaan saya adalah coklat, es krim, dan juga minuman-minuman dingin bersoda. Itu makanan minuman kesukaan saya. Terus kata si wartawan, "Nggak mungkin, bohong Anda." Loh, apa pertanyaan Anda tadi? Dia bilang, "Suara Anda bagus, tubuh Anda bagus. Apa makanan favorit Anda?" Dia bilang, "Makanan favorit saya yaitu tadi, coklat, es krim, minuman dingin, minuman bersoda, dan lain." Kan Anda tanya makanan favorit, itu yang saya jawab. Tapi untuk menjaga suara dan tubuh saya sudah kurang lebih 10 tahun tidak pernah makan itu semuanya. Yang disuka kadang-kadang tidak dilakukan. Kalau ada orang salah sama kita atau orang bikin dosa sama kita, enaknya tuh langsung didamprat. Kucing kau ya, ubur-ubur kau, gitu langsung keluarkan semua nama binatang gitu loh. Tapi Allah ngelarang kita, tidak boleh. Nah, itulah perang melawan diri sendiri. Ketemu ibu-ibu yang lampu sen kanan beloknya kiri itu kan, Masya Allah tuh nengoknya tuh. Begitu kita buka kaca, dia yang lebih garang daripada kita. Apa tengok tuh? Kita pakai mobil, dia pakai motor, kan enak ditabrak langsung, prak gitu. Tapi nafsu bilang begitu. Tapi Allah ngajarkan jangan. Lawan, tuh ada pasti bisikan dari dalam tuh. Pukul, balas balik, kau bisa serang balik. Tapi kita tidak bisa. Infiru khifafan wa thiqalan, itu gambaran bahwasanya ada masa-masa kita kalau mau melakukan kebaikan tuh mudah ringan, tapi banyak sekali fase-fase kita melakukan kebaikan tuh beratnya luar biasa. Mata ngantuk, ya kan, duit tak ada, badan lagi kurang fit, tapi kita paksa-paksakan untuk terus berbuat baik. Inilah perintah Quran 941 nih. Mulut tuh maunya tuh cebi gitu, tahu cebi? Tapi ketemu sama orang, kita terpaksa lah, mau tak mau ngelawan, tetap senyum. Apa kabar Kak? Sehat? Infiru khifafau wa thiqala. Kalau ikutkan nafsu aku nih, aku bantai dia. Tapi dah lah, aku maafkan dia. Itu namanya khifafan wa thiqalan. Berbuat baik saat senang, berbuat baik saat bahagia, itu biasa. Berbuat baik saat sedang susah, saat sedang sempit. Kakak masih berpikir, aku bisa sedekah apa ya? Aku bisa ngasih apa ya? Apa yang ada di kulkas nih yang bisa dimasak, yang bisa disedekahkan sama tetangga? Berpikir. Khifafan wa thiqalan. Dan nanti kita akan ketemu musuh yang sesungguhnya adalah diri sendiri. Wajahidu, bersungguh-sungguhlah, bi amwalikum wa anfusikum. Bukan cuma harta tapi jiwa. Berarti ada ujian harta. Ada enggak ujian harta? Ujian jiwa, ujian perasaan maksudnya tuh. Aku tuh enggak bisa kena gidikan. Aku tak terima. Aku tak pernah kena gidikan orang. Seumur hidup baru inilah rasanya. Itu ujian perasaan. Kata Allah, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwa. Kalau ujian harta, insya Allah Indonesia ini termasuk negara yang dermawan. Tapi fase ujian jiwa, ujian perasaan, Masya Allah, banyak yang tak lulus, belinang air mata. Betul enggak? Apalagi ujian itu datang dari orang dekat. Sakit enggak? Adik beradik, saudara seorang, sepupu, suami, orang tua, anak, cucu, tetangga samping rumah yang dindingnya nempel.
Kata Allah, bersungguh-sungguhlah, berjihadlah dengan harta dan jiwa. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada kata-kata in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik untukmu kalaulah kamu mengetahui. Kenapa ada kata-kata in kuntum ta'lamun? In kuntum ta'lamun menunjukkan banyak orang yang tak tahu. Dia pikir, aku kan dah sholat, aku kan tak pernah ngacau orang, aku kan tak pernah merugikan orang, udah cukup dah aku hidup. Tidak cukup cuma begitu aja. Ada nanti ujian-ujian perasaan ketika kita harus memaafkan padahal kita tidak salah, kita sakit. Kita harus meminta maaf duluan padahal orang lain yang salah. Kita yang harus memaklumi dia, itu ujian perasaan semuanya. Maka tadi saya bilang pintu masuknya iblis penundaan. Nanti ya nunggu lebaran. Iya, kalau masih hidup. Tidak mau aku maafkan sekarang, biar ya nanti ada. Nanti ya. Ramadan mati. Masih nyimpan dendam. Mau nikah, ngurus anak, ngurus menantu, ngurus suami, semua ada ujiannya. Ujian harta banyak yang lulus, ujian perasaan nih, Masya Allah. Mengorbankan harta, mengeluarkan harta dan jiwa untuk Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nanti kata Allah, aku kasih tahu balasannya. Kenapa in kuntum ta'lamun dicatat Allah di sini? Karena memang sebagian besar manusia tak tahu tentang keutamaan berkorban dengan harta dan jiwa. Jadi pagi ini saya mau ngasih tahu satu poin. Pertama, pintu gerbang iblis adalah penundaan. Dua, untuk melawan itu, melawan penundaan, kita harus lawan dengan harta dan jiwa. Ada duit nih, bisa beli baju baru. Ada duit nih, bisa beli emas baru. Tapi berpikir, bulan puasa bentar lagi nih, aku mau sedekah buka puasa, sisihkan. Tak jadi beli baju baru supaya bisa sedekah lebih banyak. Itu namanya harta dan jiwa. Habis kencing, malam-malam jam 3 bangun kan, kencing. Terus pilihannya dua, habis kencing langsung keluar atau ambil wudhu. Setan bilang, tak usah wudhu-wudhu, tidur lagi. Maka doanya hari ini ini udah 35 menit ya. Doanya hari ini, Allahumma, ayo. Paksain. Dah itu aja. Apa doanya? Dah selesai. Maksudnya, ya Allah tolong paksa saya supaya berbuat baik terus gitu. Paksa saya supaya keluar duit terus untuk sedekah bantu orang. Tolong paksa saya untuk selalu jaga wudhu setiap saat. Allahumma paksain. Karena iblis bilang, nanti loh, nanti, tunggu. Oh tak bisa, doanya Allahumma. Dah, paksa. Sip? Oke? Nah, nak ngomongkan orang, Allahumma paksain. Tahu ndak ini? Anuk tuh si anuk tuh. Aku begitu gak, malang segeram ya. Terbuka gak? Lama dah aku nahan nih, kata dia. Maka saya bilang, kalau ada orang yang kerjain suka ngomel-ngomel, ya, itu pasti dulu waktu di kecilnya tahniknya pakai cabai rawit, bukan pakai kurma. Baca Quran, Allah mau paksain. Aisyah. Sedekah nunggu ikhlas bila?
Nanti Ustadz nunggu hati saya sudah nyaman, udah ikhlas lillahi ta'ala. Begitu buka mata hilang dah anak yatimnya, mana yang nak dibantu? Ya Allah, keruk benar, ketawa tuh. Bahagia benar kayaknya. Sekarang setelah dapat rezeki, setelah dapat badan sehat, Allahumma paksain. Kenapa Allahumma paksain Ustadz? Supaya kita nih terus dalam kondisi sadar gitu. Kalau kita tak paksa diri kita berbuat baik, maka iblis akan paksa kita berbuat jahat. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita tidak memaksa diri kita untuk berbuat baik, maka iblis akan paksa kita untuk berbuat jahat. Guru-guru saya sering pesan, kalau engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebaikan, maka engkau pasti disibukkan dengan kejahatan. Ngapa sempat-sempat ngomongkan orang? Ngapa sempat-sempat ngomongkan tetangga? Ngapa sempat-sempat bikin dosa? Karena kurang sibuk dengan kebaikan. Banyak nganggur, masih bisa cari kutu, masih bisa ngitung uban. Uban tuh dihitung 1, 2, kan kurang sibuk tuh. Nah, sambil ngitung uban, ngitung kutu, kau tahu enggak tetangga sebelah tuh? Udah. Betul enggak? Kalau kita tidak disibukkan dengan kebaikan, maka kita pasti disibukkan dengan kejahatan atau kemaksiatan. Itu rumus pasti sudah itu. SOP. Pasti. Pakai shot pastinya. Coba bilang. Pakai shot, pakai shot. Nah, pasti. Jadi 941 ini bercerita tentang Allahumma paksain. Infiru khifafaw wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saya jarang bahas ayat ini, bahkan mungkin baru ini kali. Terus ini ayat terngiang-ngiang di otak saya ketika saya tuh rasa-rasanya udahlah. Misal gini ya, bangun tidur. Enaknya kan kalau bangun tidur tuh ya tinggal ambil wudhu, sikat gigi, pergi SMK gitu. Tapi saya ngelawan diri saya, enggak boleh. Masa ngadap Allah kau masih kotor gitu. Mandi. Wah, mandi subuh-subuh tuh Masya Allah. Enggak ada air dingin, enggak ada air panas. Langsung siram. Udah siap pakai baju yang mau dipakai untuk satu hari ini. Jasnya apa, kemejanya apa, jam tangannya apa. Udah full dress, udah siap dengan ikat pinggangnya. Melawan. Jadi enggak ada lagi jam 6, setengah 7 habis itu mandi dulu, enggak ada. Udah selesai mandi, dilakukan sebelum subuh. Habis kencing ambil wudu. Ya kan? Supaya tetap dalam keadaan suci, jaga wudu. Jadi ketika azan berkumandang udah tinggal sholat. Mau tidur, baca doa dulu, miring ke kanan. Bangun tidur, duduk dulu sebentar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna bika nahya wa bika nabutu wa ilaikan nusyur. Bismillah tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Baru duduk, ambil air putih, minumkan air putih, minum habatus sauda. Kalau saya 5 kapsul sekali minum tiap subuh. Tidak apa-apa. Nih ibu tengok muka saya. Mandi sebelum subuh. Segar, sehat. Buang racun-racun di dalam tubuh itu sebelum subuh. Jadi dari kaki cara nyiramnya. Naik ke sini. Ini kadang saya ketemu orang subuh-subuh yang tidak salah sih, cuma bawa bengam gitu aja. Masa ngadap Allah bawa bengam, pergi ke mall, pergi ke undangan dandannya 1,5 jam. Giliran ngadap manusia ganteng-ganteng, cantik-cantik, ngadap Allah kok bengam-bengam. Betul enggak?
Tepuk sebelahnya, astagfirullahalazim. Betul enggak? Jadi belajar. Maka muka tuh insya Allah akan ikut cantik, ikut ganteng, berbanding lurus dengan hatinya. Jangan suka nak cebi, jangan suka nak ngomel, jangan suka prasangka, jangan nyimpan dendam. Nanti mukanya dibetulkan sama Allah. Betul, serius saya. Saya ketemu dengan banyak orang yang foto lamanya saya tengok, foto barunya nampak. Ternyata apa yang dia betulkan pertama kali? Yang dibetulkan pertama kali cara berpikir, hati dan lain-lain. Maka Rasulullah bilang kan di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau baik, baiklah semuanya. Kalau rusak, rusak semuanya. Segumpal daging itu bernama hati, ya kan? Nah, kakak-kakak, ibu-ibu yang baik yang dirahmati Allah, ingat tadi materi di awal, pintu gerbang iblis adalah begitu kita udah pegang gayung, sentuh air sejuk, nanti lo tak jadi mandi, bengam lagi datang ke Allah. Mau tobat nanti lo, mau betulkan diri nanti lo, mau sedekah nanti lo. Betul enggak? Jadi doanya tadi Allahumma